Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bumi engkau wahai Muhammad enggak diterima, tapi di langit engkau dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah maghrib rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak henti-hentinya kita bersyukur kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita berdoa kepada Allah agar kita dibantu untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu dengan cara menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib rahimahumullah serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita berniat iktikaf menanti datangnya waktu sholat Isya, mari sama-sama kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada maghrib ini kita akan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalau kita terjemahkan ayat ini,
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah saya muliakan, di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gak diberikan kepada rasul-rasul yang lain adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Belum pernah ini terjadi di manusia manapun dan di rasul manapun. Dan ini hanya terjadi pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kemahakuasaannya yang kalau berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi problematika masyarakat Quraisy yang mencemoohkannya, mengejeknya, tidak menerima dakwahnya, dan yang selama ini menopang dakwahnya wafat. Istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Jadi pada waktu itu atau pada tahun itu memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sedih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan Isra wal Mi'raj, ingin mengatakan bahwasanya di bumi engkau wahai Muhammad enggak diterima, tapi di langit engkau dimuliakan, diperjalankan. Nah, itulah dia subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surat ini dimulai dengan subhan. Ada surat-surat yang diawali dengan tasbih. Ada kelompok surat sabbaha, sabbaha al-hadid, sabbaha al-hasyr, sabbaha al-asaf, dimulai dengan telah bertasbih. Ada surat yang dimulai dengan yusabbihu, tasbih juga. Yang tadi sabbaha telah bertasbih, yusabbihu sedang bertasbih, sedang berlangsung tasbih dan akan selalu bertasbih. Itu yusabbihu. Yusabbihu al-jumu'ah, yusabbihu at-taghabun. Sudah dua. Yang ketiga, surat yang diawali dengan perintah bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbih, bertasbihlah.
Kalau ini subhan masdar dan isim masdar, dia tetap. Apa bedanya dengan sabbaha, yusabbihu, sabbih? Kalau sabbaha telah bertasbih pada masa lalu, yusabbihu bertasbih sekarang, berketerusan sampai ke depan. Sabbih perintah untuk bertasbih. Adapun subhan, dia nggak terkait dengan masa lalu, nggak terkait dengan sekarang yang akan datang, dan nggak terkait dengan perintah. Dia thabit. Maka subhan, maha suci, melampaui masa lalu, melampaui masa sekarang, dan tanpa diperintah atau nggak diperintah, dia tetap bertasbih. Maka untuk menunjukkan tasbih yang tanpa terkait dengan waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan subhan. Kalau kita ambil pelajaran ini, bahwa kita bertasbih baik masa lalu, baik sekarang yang akan datang, baik diperintah atau enggak diperintah, kita bertasbih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci sebelum orang-orang terdahulu bertasbih, sebelum orang-orang sekarang bertasbih, dan sebelum diperintah. Allah zatnya maha suci. Subhanalladzi, maha suci yang memperjalankan. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah sendiri yang punya kehendak, bukan Rasulullah, bukan siapa-siapa. Allah yang punya kehendak. Kenapa? Asra, dia yang memperjalankan. Karena dia Allah yang memperjalankan, maka dia punya kehendak, maka semua perangkat untuk memberhasilkan, menjalankan Isra wal Mi'raj itu dimudahkan. Dan ini tidak ada campur tangan manusia, semuanya Allah yang punya kuasa. Jibril datang dari langit, datang ke rumah Ummu Hani, membelah dada Nabi, membersihkan hati Nabi, kemudian ditutup lagi. Kenapa? Karena ini adalah perjalanan suci, bersama malaikat yang suci, pergi dari masjid ke masjid yang suci, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang suci, bertemu dengan Allah yang maha suci. Makanya disucikan oleh malaikat yang suci pada makhluk yang suci yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau orang-orang kafir Quraisy itu nggak sanggup pikir, mana bisa perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang 7 dalam waktu satu malam. Nggak masuk di akal. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi asra, maha suci yang telah memperjalankan. Asra di sini memperjalankan pada malam hari, bukan pada pagi hari, bukan pada siang hari. Memperjalankan pada malam hari. Bihamdihi, dengan memperjalankan hambanya.
enggak disebutkan di sini Muhammad, walaupun yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad, tidak ada hamba lain kecuali Nabi Muhammad, tapi ayat ini tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad. Itu jamaah saya muliakan, memiliki sebutan yang banyak dalam Al-Quran. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dengan Muhammad, Muhammadun Rasulullah. Terkadang menyebutnya dengan Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Terkadang menyebutkan dengan sifatnya, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut. Itu nggak ada lain kecuali Nabi Muhammad. Kadang menyebutkannya dengan Nabi, ya ayyuhan Nabi. Kadang menyebutkannya dengan Ar-Rasul, ya ayyuhar Rasul. Termasuklah ini bi'abdihi. Tidak ada Nabi lain yang diberikan gelar ataupun sebutan yang banyak selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Ahmad, Muzammil Muddathir, Ar-Rasul, An-Nabi, bi'abdihi. 7. Semuanya tidak ada makna lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang dimaksud bi'abdihi adalah Nabi Muhammad, tapi tidak menyebutkan Muhammad atau Ahmad atau Nabi atau Rasul. Kenapa? Karena di sini yang ingin Allah tonjolkan dan Allah tinggikan adalah nilai ibadah. Nilai ibadah, bukan nilai kenabian, bukan nilai kerasulan, tapi nilai ibadah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan hambanya karena ketinggian ibadahnya. Jamaah saya muliakan, kalau kita mundur satu ayat, ini kan ayat pertama surat Al-Isra, kita mundur satu ayat, artinya di akhir surat An-Nahl Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini ada korelasinya dengan Al-Isra ayat 1. Akhir surat An-Nahl ayat 128 berkorelasi dengan Al-Isra ayat 1. Apa korelasinya? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah ini karena faktor ibadah dan takwa, dan juga bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi Allah bersama dua kelompok manusia yang mukmin. Yang pertama, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang bertakwa, imamnya orang bertakwa adalah bi'abdihi, Rasulullah Muhammad SAW. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, imamnya orang yang berbuat baik adalah Rasulullah Muhammad SAW bi'abdihi. Orang yang bertakwa dan orang yang selalu berbuat baik karena ketinggian ibadahnya. Maka bi'abdihi di sini berhubungan erat dengan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sehingga jamaah yang muliakan, ma'iyatullah kepada hambanya,
kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya karena ketinggian ibadahnya. Dan itulah sebenarnya misi manusia diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Wabil khusus momentum Isra wal Mi'raj ini atau momentum Isra dalam surat Al-Isra ini, jadi dalil tentang Isra ini Al-Isra ayat 1, dalil tentang Mi'raj surat An-Najm 1 sampai 18. Dua surat ini kalau kita gabungkan akan menceritakan kepada kita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Bi'abdihi, dengan hambanya, adalah momentum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sholat. Yang awalnya 50 waktu, 50 rakaat, 50 waktu, sekarang menjadi 5 waktu. Nah, di sini ada peran Nabi Musa alaihissalam untuk meminta kepada Rasulullah Muhammad SAW agar minta kurang, jangan 50 waktu, jadi 5 waktu. Nah, maka sholat adalah bagian daripada puncak ibadah. Bi'amdihi, di antara cara kita untuk meningkatkan ibadah kita, ibadah itu artinya ketundukan, kepatuhan, dan penyerahan diri, puncaknya itu adalah di sholat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang mendirikan sholat maka dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah menghancurkan tiang agama. Sebelum kewajiban 5 waktu, Rasulullah Muhammad SAW sholatnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholatnya pagi dan sore, pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat. Setelah Isra wal Mi'raj mendapatkan kewajiban sholat, maka setelah itu 5 waktu seperti yang kita lakukan selama ini. Jadi sholat bagian daripada implementasi puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping dengan ibadah-ibadah yang lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Berarti jemaah saya muliakan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj menerima kewajiban sholat 5 waktu, semakin mengukuhkan tentang esensi ibadah yang menjadi tujuan daripada penciptaan manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Lailan, pada malam hari. Lailan di sini menjadi komentar bagi para ahli bahasa. Apakah
sepanjang malam atau sebagian malam. Ahli bahasa mengatakan bahwa kalau pakai alif lam maka maknanya sepanjang malam. Kalau tidak pakai alif lam, lailan, maka dia sebagian malam. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat itu dia bertasbih sepanjang malam dan sepanjang hari. Nah, di situ lail pakai alif. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Sedangkan ini dia tidak pakai alif, sehingga para ahli bahasa mengatakan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan semalaman, tapi sebahagian malam. Sebahagian malam itu seberapanya wallahu a'lam. Hanya Rasulullah yang tahu dan Jibril. Karena Al-Quran tidak menyebutkan berapa kadar waktu yang ditempuh oleh Rasulullah dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ke Aqsa. Tidak ada penjelasan berapa lama waktunya. Al-Quran hanya menyebutkan lailan saja, sebagian malam. Rinciannya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tapi secara isyarat bahasa ini bukan sepanjang malam, bukan dari yang namanya malam itu dalam pemahaman kita dari maghrib sampai subuh itu al-lail. Tapi kalau lailan sebagian dari malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Jamaah saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lailan, sebagian dari malam, berarti perjalanan itu tidak sampai 12 jam, tidak sepanjang malam. Berarti ini kan semakin singkat dan semakin membuat orang-orang yang nggak beriman kepada qudratullah itu nggak masuk di akal. Perjalanan yang dari Mekah ke Palestina itu bisa berhari-hari, yang waktu itu tidak ada kendaraan lain, transportasi lain kecuali unta dan kuda. Ini hanya sebahagian malam, nggak sanggup dipikir dengan logika normal. Makanya linuriyahu min ayatina, untuk kami nampakkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Nah, minal masjidil haram, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Jemaah saya muliakan, waktu ayat ini turun, Masjid Haram itu bukan seperti yang sekarang ini kita lihat. Sangat sederhana. Ka'bahnya juga sangat sederhana. Kalau sekarang ini kan Masjid Haramnya sudah banyak perluasan, dan para ahli sejarah menyebutkan bahwa Nabi itu berangkat Isra dari rumah Ummu Hani, bukan dari Masjid Haram. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Masjid Haram. Jadi ketika
diisrakan dari rumah Ummu Hani yang sekarang ini sudah jadi masjid sekarang ini karena sudah diperluas. Waktu itu rumah Ummu Hani bagian dari tanah haram, makanya dalam Al-Quran Masjid Haram itu ada maknanya masjid, ada maknanya tanah haram, tergantung ayat yang menjelaskan hal itu. Nah, yang di sini mencakup dua, maka minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya jangan heran kalau misalnya kita ke Mekah, orang yang sholat di jalan itu sama dengan orang yang sholat dalam masjid, karena dipahami gini. Dan itu hanya berlaku di Masjid Haram, nggak berlaku di Masjid Raya Baitur Rahman. Jangan nanti orang sholat di jalan raya itu sama seperti sholat dalam masjid, nggak bisa, karena Masjid Baitur Rahman tidak ada tanah haramnya. Kalau di Mekah ada tanah haramnya, ada Masjid Haram, ada tanah haram. Makanya kalau misalnya nanti pas Ramadan orang sholat tarawih itu nggak cukup dalam masjid, banyak tumpah ruah orang sholat di halaman, di jalanan gitu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Ini bahasa kami berkahi di sekelilingnya, ini diberkahi masjidnya dan apa-apa yang ada di sekelilingnya. Makanya untuk Masjid Aqsa tanah haramnya nggak ada, yang ada tanah yang diberkahi. Kalau Madinah dan Mekah ada tanah haramnya, ada Masjid Haram, ada tanah haram, ada Masjid Nabawi, ada tanah haram Nabawi. Kalau ini enggak, ini diberkahi. Barakna haulah, sehingga ini keberkahan ini meliputi masjid dan meliputi apa-apa yang ada di sekitar masjid. Makanya Palestina itu tanah berkah, tanah yang diberkahi. Kalau dulu di masa Musa, al-ardal muqaddasah, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah yang disucikan, yang diberkahi. Itu maksudnya adalah Palestina. Jadi untuk tanah Palestina muqaddasah dan mubarakah, ya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami nampakkan kepadanya di antara tanda-tanda kekuasaan kami. Jemaah saya muliakan, dimensi qudratullah di sini sangat nampak. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu ada ayat-ayat yang tersurat. Nah, ini Al-Quran ini ada ayat-ayat yang tersirat.
ada ayat-ayat yang qauliyah, ada ayat-ayat yang kauniyah. Ini Isra wal Mi'raj menggabungkan antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayatnya ada, ini akan kita baca sampai hari kiamat. Mau momentum Rajab atau enggak Rajab, mau momentum Isra wal Mi'raj atau bukan Isra wal Mi'raj, ini tetap kita akan baca kalau kita rutin bacanya dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ini kita akan selalu baca ini, dan setiap kali kita baca kita akan termotivasi dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Isra ini. Ada ayat kauniyah yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinampakkan perjalanan itu. Bayangkan, satu-satunya manusia yang bisa menembus langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha hanya Nabi Muhammad SAW, dan itu Allah tunjukkan semuanya. Supaya apa? Supaya Nabi Muhammad merasakan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kekuasaan Allah dalam ayat kauniyah dan ayat kauniyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini Al-Quran kauliyah dari Rasulullah yang menyampaikannya kepada kita. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang merupakan ayat kauniyah juga kita dapatkan ceritanya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dua-duanya min ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Dia adalah zat yang maha mendengar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad setelah pulang dari Isra wal Mi'raj, dia sampaikan berita itu kepada kafir Quraisy. Mereka tidak mengimani dan tidak mempercayai. Kata Allah, wahai Muhammad, aku mendengar apa yang mereka ucapkan dan aku menyaksikan apa yang mereka lakukan. Yang penting sampaikan saja apa yang menjadi pengalaman dalam Isra wal Mi'raj. Apa yang mereka ucapkan, aku maha mendengar. Apa yang mereka lakukan dan apa tingkah laku dan sikap mereka, aku maha melihat. Dan ini as-sami' al-basir, bagi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Yang saya muliakan, inilah beberapa nilai yang bisa kita ambil pelajaran dalam ayat Al-Isra ayat 1 tentang bagaimana nilai-nilai spiritual dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dan hubungannya dengan akhir surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين.